Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti biasa kita berkumpul di kajian ilmu hari Rabu atau Rabu di tempat yang mulia ini di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Sudah hadir bersama kita Ustaz Azam Al-Haq. Ahlan bik. Alhamdulillah setiap hari Rabu kita kajian rutin. Kebetulan memang Ustaz dari SFA kita sangat beruntung berkesempatan untuk menghadirkan Ustaz di sini. Untuk tema kali ini yaitu temanya rahasia kelezatan sholat khusyuk. Ustaz Azam ini juga menulis beberapa buku tentang parenting khususnya Ustaznya, dan juga ada standar di depan. Ibu mau sekalian membeli karya-karya Ustaz, silakan sudah tersedia di depan. Dan nanti juga mungkin ada dari Wisata Jawa Indonesia akan menggunakan kotak sedekah. Nanti bisa ibu untuk sekalian sedekah pada kesempatan hari ini. Mungkin saya akan ke moderator untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda-bunda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua siap untuk mendengarkan kajian Ustaz. Saya di sini juga izin menyampaikan profil atau biodata Ustaz Azam Al-Haq. Siapa sih beliau ini? Saya izin menyampaikan ya. Nama beliau yaitu Azam Al-Haq atau Agus Jamaluddin Al-Haq. Pendidikan beliau SDN Gresik 1 Jamanis, untuk MTS Al-Hidayah Jamanis, SMAN 1 Ciawi, S1 beliau di Universitas Pajajaran. Beliau juga pernah pondok pesantren di Pondok Al-Jawami, Cileunyi, Bandung. Beliau juga Kopdakwah Santri Al-Jawami. Nah, pekerjaan beliau Al-Manjeta Group, founder MNC Quran Parenting. Lalu motivator Quran Indonesia, Quran Educator and Author, Coach Public Speaking, pembina Kopdakwah Santri Al-Jawami, narasumber Islamic Motivation karyawan wisata Dreamland yang di Cicalengka itu. Lalu narasumber motivasi staf dan karyawan BBPKM Bandung, narasumber kajian Permadani, narasumber kajian Asalam, dan dia juga narasumber kajian PBI Peradaban Budaya Indonesia. Itu profil singkat beliau. Mungkin langsung saja ya kita dengarkan apa saja yang akan disampaikan oleh beliau tentang sholat khusyuk. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Boleh izin berdiri, benar? Baik. Baik. Nah, aman di sini? Baik. Baik, angkat tangan yang sudah pernah ikut kajian saya, parenting di Al-Hasan. Oh, belum ya? Alhamdulillah. Ini orang-orang baru berarti ya. Sebelumnya bulan lalu saya ngisi parenting di Al-Hasan. Oh, belum. Baik. Sudah siap, Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sarapan, Bunda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Baik yang kami hormati Ketua DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang kami hormati juga Ketua Majelis Ta'lim Muslimat Abbas Abu Bakar As-Siddiq beserta staf jajarannya, dan yang kami hormati juga bunda-bunda yang hadir pada acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haflah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, amin. Taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana Allah menyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang, di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua. Salat dan salam kepada baginda Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik qudwah aqdiyah, qudwah ubudiyah, qudwah muamalah, dan qudwah yang lainnya. Sebagaimana telah beliau sampaikan, kata Nabi, salatlah seperti kalian salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Masya Allah. Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Padang, Makassar, sampai kepada Bangka Belitung. Dan ketika saya bertanya kepada jamaah Bangka Belitung di sana, ada jawaban yang sedikit berbeda. Jawabannya dengan gerakan, bunda, seperti ini. Ketika saya bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dijawabnya seperti ini. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Bisa, bunda? Yang belakang bisa? Yang di luar bisa? Atau diulangi dulu? Oh baik, saya coba dulu sebelum diulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kayaknya lebih ramai yang di luar ya. Masya Allah, walaupun hanya 4 ya, Masya Allah. Seperti ini bunda ya. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Bisa? Mungkin gini, ada sebagian jamaah mungkin yang bilang seperti ini, Ustadz apa-apaan? Kayak anak TK saja, langsung saja mulai kajiannya, pelatihan salat khususnya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi gini bunda, jadi gini, ini ada hubungannya dengan pelatihan salat khusyuk. Sebagaimana ketika kita salat, Masya Allah, bukan hanya lisan kita yang berucap, tapi hati kita mengingat Allah dan tangan pun digerakkan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi lisan, hati, dan gerakan disatukan. Begitupun dengan tadi bunda ya. Ada yang alhamdulillah bersuara, ada yang dengan gerakannya, juga ada yang tadi dengan apa lagi?
dengan hatinya. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang jujur dalam kehidupan. Barang siapa nih, hati-hati ya. Barang siapa ketika yang lainnya sudah semangat, alhamdulillah, sehat, bahagia, ada sebagian jamaah yang tidak mau melakukannya. Hanya dengan ucapan saja, tanpa gerakan. Seperti ini, alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Ada? Bisa jadi sedang ada gangguan kecerdasan otak kanannya. Atau sebaliknya Ustadz, ada jamaah yang dengan gerakan saja tanpa dengan ucapan. Seperti ini. Ada. Masya Allah, bisa jadi sedang ada gangguan kecerdasan otak kirinya. Dan barang siapa, Ustadz, langsung saja, kami tidak mau ditanya-tanya, tidak bergerak dan berucap sedikit pun, bagaimana kabarnya hari ini? Bisa jadi sedang ada gangguan jiwa. Waduh, ini waspadalah. Dan saya yakin di sini, masya Allah, Muslimat Abbas ini sedang sehat jiwanya. Saya ulangi kembali ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, takbir. Takbir. Sip ya, Masya Allah. Setelah diancam, Masya Allah. Baik. Oh iya, setelah diancam gangguan jiwa baru katanya. Baik, Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan angkat kedua tangannya terlebih dahulu. Simpan di pundak temannya yang paling depan dulu. Kalau tidak ada, berarti ke samping. Oh, nah, samping kiri boleh. Kalau yang belakang, silakan ke depan. Yang belakang, silakan ke depan. Agar apa? Ini salah satu cara untuk merapikan barisan. Silakan yang di belakang, silakan maju, Masya Allah. Dan saya ingin melihat siapa saja jamaah yang lembut hatinya, siapa yang keras hatinya. Kalau yang keras hatinya tidak mungkin mau maju. Silakan maju, Bunda. Maju. Sampai seperti ini. Nah, sampai lutut dengan lutut itu rapat. Bunda, jadi gini. Ketika Rasulullah dengan sahabatnya sedang halaqah, sedang ada kajian, biasanya lutut dengan lutut sahabatnya itu menempel. Oh, nempel. Sampai, Masya Allah, seperti ini, Bunda. Sampai saat ada yang meneteskan air mata, maka jatuh ke lutut sahabatnya yang lain. Ya, siap. Silakan masih angkat tangannya, simpan di pundak temannya. Samping saja berarti ya. Baik. Sambil pijit-pijit dulu. Ya Allah. Mudah-mudahan terus, Bunda. Sahabatku yang sedang aku pijit hari ini disehatkan badannya, amin. Disehatkan hatinya, dipanjangkan umurnya, suaminya tambah solih, anak-anaknya tambah banyak. Ustaz, saya sudah 60 tahun, anak-anak tambah banyak. Masya Allah. Silakan, Bunda. Ini, Bunda, saya tahu Bunda itu setiap hari kan Masya Allah ya, merawat suami, merawat anak ya.
Harus bersih-bersih, harus rapi-rapi. Suami belum bangun, kita sudah bangun, beres-beres ya. Pasti mungkin agak lelah. Dan di kajian ini jangan sampai pikiran dan hati kita dan fisik kita tambah lelah. Tapi minimal ketika kajian bersama saya, pelatihan bersama saya, hati bahagia, fisik pun bugar. Dan Bunda pernah gak ikut kajian ada sesi pijit-pijit dulu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bisa jadi ini adalah pijitan yang terakhir, Bunda. Maka berikan pijitan yang terbaik. Berikan pijitan yang terbaik. Dan saya yakin mungkin dari bunda-bunda semua di sini ada yang belum saling memijit, betul? Bunda pernah dipijit sama beliau? Belum, baru kali ini kan? Baik, sekarang balik kanan, baik. Balik kanan, Masya Allah ya. Kasihan tadi yang paling depan ya. Nah, sekarang berikan pijitan yang terbaik, Bunda ya. Baik. Ya Allah, sahabatku yang hari ini aku pijit, diberikan rezeki yang luas, amin. Yang halal dan berkah, amin. Mudah-mudahan profesi suaminya semakin berkah, amin. Kehidupannya semakin baik, amin. Finansialnya semakin baik, amin. Anak-anaknya tambah soleh, soleha, amin. Hutang-hutangnya sekian terbayar, amin. Waduh, ini kalau masalah hutang kok kenceng-kenceng ya. Jadi ada satu ciri nih, kalau yang hutangnya ada, yang punya hutang besar, biasanya memang kerudungnya kurang rapih. Jangan dibetulkan juga, jangan. Baik, sudah cukup, sudah. Baik, sudah bahagia? Sudah bahagia? Alhamdulillah. Jadi Bunda gini, memang Masya Allah ya, mungkin ada sebagian ustaz ataupun pengisi pemateri yang tidak melakukan ini. Saya termasuk yang melakukan ini ya. Karena basic saya bukan hanya da'i, saya juga sebagai motivator juga Bunda. Kenapa demikian? Karena saya tahu mungkin di setiap saya ngisi tidak semua jamaah sedang bahagia hatinya. Mungkin ada jamaah ya, ada jamaah yang sedang punya problem trouble di rumah tangganya. Ada yang sedang punya masalah dengan suaminya, dengan pasangannya. Ada yang sedang punya masalah dengan anak-anaknya. Anak saya susah sekali diatur Ustaz. Anak saya belum soleh, ya Allah, itu kan Masya Allah. Sehingga hatinya belum nyaman. Ada yang sedang krisis dengan ekonominya, dengan finansialnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bahagia dulu. Kalau sudah bahagia, insya Allah mudah-mudahan permasalahan yang di rumah tidak dibawa ke sini. Hati dan jasmaninya berada di sini. Sudah bahagia dan mudah-mudahan kita berdoa juga Bunda. Mudah-mudahan segala persoalan kita hari ini dengan wasilah hadirnya kita di sini, kadang malaikat sedang berkumpul hari ini mendoakan kita. Mudah-mudahan khususnya segala persoalan kita Allah berikan solusinya, amin. Dan hajat-hajat kita mudah-mudahan Allah segera kabulkan, amin. Dan juga kita berdoa khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, baik banjir, longsor, gempa yang dekat-dekat ini ya, Masya Allah. Kita berikan doa terbaik. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah diterima iman dan Islamnya, juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan kita yang masih bisa bernapas hari ini mudah-mudahan diberikan kesempatan umur panjang untuk mengisi usia ini dengan kebaikan dan kebaikan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sudah siap? Sudah bahagia? Baik, masih ada yang memegang gadget ya, Masya Allah. Boleh gak memegang gadget? Boleh, kalau untuk dokumentasi. Nah, kalau untuk mencatat gitu ya. Baik, karena masih ada yang belum fokus. Ini sudah fokus semua? Sudah ya? Baik, silahkan tangannya seperti ini dulu. Ini terakhir ya. Ini kajian sampai jam berapa? Sampai asar? Sampai maghrib. Oh, siaplah. Insya Allah ya, sampai maghrib ya, siap ya. Biasanya memang saya 2 sesi ya. Kalau saat khusus ini bagus yaitu 2 sesi ya. Sesi pertama 3 jam, sesi kedua 3 jam. Berarti sampai maghrib, betul? Siap, alhamdulillah. Baik, silakan simpan dulu tangannya seperti ini agar lebih fokus. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai.
Sahabatku yang cantik. Oh, cantik ya. Hari ini ada pelatihan sholat khusyuk loh. Tahu gak? Pematerinya ganteng sekali. Oh, masih muda sekali. Jangan ngobrol ya. Jangan ngantuk ya. Jangan main handphone ya. Nah, sekarang dibalas. Baik, baik, baik. Aku tidak akan ngantuk. Tidak akan ngobrol. Tidak akan main handphone. Kalau aku main handphone, handphoneku buat door prize. Siap ya? Baik. Baik, ini betul saya jujur sampai jam berapa saya ngisi ya? 10.30 setelah 11, ada waktu 1 jam. Baik, kita fokus berarti ya kalau sudah bahagia. Baik, bismillah. Sebelum kajian kita bismillahkan dulu, lembutkan dulu hatinya. Saya yakin bunda-bunda di sini kefaahnya, ilmunya jauh lebih sempurna. Ada yang jadi ustazah mungkin di sini, ada yang luar biasa pemahaman ilmunya, ada yang kuliahnya di luar negeri, ada yang Masya Allah banyak sekali saya yakin. Tapi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, kata Sayyidina Ali, sebelum kita mendapati ilmu itu secara pengulangannya 1000 kali, maka jangan pernah bosan mendengarkan ilmu yang sama. Angkat tangannya yang pernah ikut pelatihan salat khusus 1000 kali. Belum? Atau pernah baca buku salat khusus 1000 kali? Belum? Jadi jangan bosan. Kalau sudah ada yang 1000 kali, silahkan boleh keluar. Saya juga akan keluar. Oleh karena itu, bismillahkan, silahkan angkat dulu gelas yang sudah penuh dengan ilmunya. Bismillahkan, kita lembutkan dulu hati. Angkat dulu gelas yang terisi penuh dengan ilmu. Kita tuangkan seluruhnya dan kita kosongkan dulu gelasnya. Kosongkan dulu gelasnya, kita kosongkan dulu, rendahkan hati serendah-rendahnya. Karena demi Allah saya katakan, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada kesombongan. Wah, saya mah ilmu itu mah sudah cetek, sudah paham. Yakin tidak akan masuk. Seberapa bagus pun yang menyampaikannya, ketika kita ada sombong di dalam hati, tidak akan mempan dan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Siap ya? Bismillahkan dulu. Baik, sudah bisa dimulai? Baik. Yakin ini sudah bahagia ya? Dan saya yakin tidak ada yang ngantuk. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Suatu saat nanti di yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Dan barang siapa yang sholatnya buruk, kata Nabi, maka buruk pula seluruh amalnya. Dan sholat itu akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang terbaik. Andai saja hari ini kita belum bisa menjadi orang yang baik, berarti ada yang keliru dalam sholatnya. Salah satu ulama pernah berkata, tingkatan amal seseorang itu berbeda-beda tergantung niat dan keikhlasannya. Bahkan ada 2 orang yang sholat dalam shaf yang sama, barisan yang sama, tapi nilainya kata Allah di sisi Allah bagaikan langit dan bumi. Dan izinkan saya bertanya kepada bunda, angkat tangannya yang sudah mulai akil balik, semenjak akil balik sampai hari ini sudah khusyuk dalam sholatnya. Saya ulangi, lebih banyak khusyuknya, lebih banyak gak khusyuknya? Angkat tangan yang lebih banyak khusyuknya. Cung. Gak ada ya?
Angkat tangan yang lebih banyak gak khusyunya. Astagfirullahaladzim. Bahkan kata Ibnu Katsir dikatakan, ketika kita mulai salat Allahu Akbar, maka setan mulai berkata, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Betul? Gak pakai tring ya. Ingat ini, ingat itu. Semua yang tidak diingat, alhamdulillah, jadi ingat dalam sholat. Betul? Pernah mengalaminya? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan ada satu imam, luar biasa sekali bunda, sujudnya lama sekali. Ketika sholat maghrib, sujudnya lama sekali. Selesai sholat, ditanya oleh jamaah, Masya Allah Ustaz, boleh share gak cara bagaimana supaya khusyuk seperti antum, seperti Syekh. Syekh itu tadi Masya Allah sujudnya lama sekali, kami juga ingin melakukannya. Syekh berkata, aku lama bukan karena khusyuk, aku lama itu mikir, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, aku berdiri lagi atau tahiyat akhir. Masya Allah. Ada pernah mengalami itu? Maka kata Nabi ya, yang paling tidak khusyuk itu adalah ketika kita sampai lupa rakaat sholat. Ini saya tahiyat awal atau berdiri lagi? Nggak salah. Hingga sujudnya lama. Masya Allah. Tapi ada juga bunda ya, yang sujud lama karena betul-betul khusyuk. Saya tanya bunda, tadi bunda salat subuh, Allah bilang apa tadi? Allah bicara apa ke bunda? Mau friend? 50-50? Mau telepon sahabat, telepon suami? Bunda tadi salat subuh, Allah bilang apa tadi? Bilang apa ya? Gak bilang apa-apa. Gak kedengeran Allah bilang apa. Yang di luar bunda, tadi sholat subuh. Oh enggak ya, makanya di luar. Alhamdulillah, untung saya gak lagi sholat katanya. Jadi selamat. Baik. Itu salah satu kenapa sampai hari ini sholat kita belum khusyuk. Ya, nanti kita bahas, penasaran kan? Allah bilang apa? Masya Allah. Inilah pelatihan sholat khusyuk. Baik, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya bertanya. Kalau saya biasanya pelatihan workshop bunda ya, jadi insya Allah semua jamaahnya aktif. Dan yang paling banyak ditanya adalah jamaah yang kelihatan ngantuk-ngantuk. Maka waspadalah. Dan jamaah yang sering bersandar-sandar, nah, untung di sini gak ada sandaran ya, Masya Allah. Baik bunda, saya tanya. Jangan saya, Masya Allah. Baik bunda, tadi yang ditanya ini ya. Baik bunda, baik, saya tanya, bunda masih punya suami? Hubungan dengan suami baik? Alhamdulillah. Hubungan dengan suami baik, dengan anak-anak baik. Alhamdulillah. Seberapa sayangnya kepada anak-anak dan suami? Sayang banget ya. Masya Allah. Nih bunda pegang ya. Masya Allah. Baik bunda ya. Pokoknya baik, harmonis sekali, betul? Coba saya tanya, bagaimana hubungan bunda dengan Allah? Bagaimana hubungan bunda dengan Allah? Lebih mesrakah daripada hubungan dengan suami? Lebih mesrakah daripada hubungan dengan anak-anak bunda? Ataukah sebaliknya? Dan salah satu tanda seorang hamba yang mesra hubungannya dengan Allah, yang hubungannya baik dengan Allah, maka baik sholatnya bunda. Sesiapa yang hubungannya baik dengan Allah, tidak mungkin ketika sholat ingat ini dan ingat itu.
Tidak mungkin bunda kita terlalaikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kunci di mana? Kunci motor di mana ya? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai akhir bunda, sampai ruku, sampai sujud, kita masih mengingat-ingat kunci. Berarti ada yang salah dengan sholat kita. Berarti hubungan kita dengan Allah belum baik. Dan hubungan kita dengan Allah bisa diukur bagaimana kita melaksanakan sholat. Kalau sholatnya sudah betul-betul khusyuk, maka itu satu tanda bahwa kita hubungan dengan Allah sudah sangat harmonis. Bunda, saya pernah mengisi launching sholat khusyuk dan jamaahnya kurang lebih 4.000 jamaah. Itu di Masjid Agung Tasikmalaya, 4.000 jamaah. Ketika saya tanya salah satu pesertanya, bagaimana hubungan bunda dengan Allah, meneteslah air matanya, tidak bisa menjawab apa-apa. Bahkan ada sebagian peserta yang bilang seperti ini, ya Ustaz, sambil meneteskan air mata, bagaimana nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sampai saat ini aku belum merasakan kelezatan sholat khusyuk. Bagaimana jika nanti ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seluruh amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bunda, yang sholatnya tidak baik, seluruh amalnya tidak baik, dan jika dimasukkan ke neraka bunda ingin tahu, neraka yang paling ringan itu adalah ketika kita masuk ke dalam bara api, terbakar kaki kita sampai otak kita mendidih, hancur lebur. Itu yang paling ringan. Maka sudah sewajarnya bismillah pada hari ini kita sama-sama yuk belajar tentang sholat khusyuk. Dan bukan berarti saya yang berada di sini lebih khusyuk daripada bunda. Oh tidak. Barangkali di sini ada bunda yang lebih khusyuk daripada saya. Alhamdulillah. Karena di sini saya bukan untuk mengajari. Bismillah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Bunda ya. Baik, ini baru mukadimah. Biasanya bunda, kalau saya mukadimah ini 1 jam. Masya Allah. Karena waktu mengisinya 1 jam, kita lebih cepat lagi. Baik. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira khusyuk itu seperti apa? Apakah khusyuk itu adalah seseorang yang sholat sampai tidak sadarkan diri? Saking fokusnya sampai tidak sadarkan diri bunda. Saya tanya, sholat khusyuk itu sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Apa buktinya bahwa sholat khusyuk itu sadar? Baik, ini salah satu bukti bahwa sholat khusyuk itu sadar. Allahu Akbar. Maka kata Nabi, ketika engkau sedang sholat dan melihat ada 2 ekor yang berwarna hitam, maka uqtulul aswadaini indas shalah. Maka kata Nabi, bunuhlah 2 binatang hitam itu indas shalah, ketika engkau sedang melaksanakan sholat. Apa binatang hitam itu? Yang pertama adalah ular, yang kedua kalajengking. Itu tandanya sholat kita sadar. Khusyuk itu Allahu Akbar. Jangan sampai kita sedang sholat karena hilang kesadaran kita ingin khusyuk, Allahu Akbar, sampai ada singa yang datang pun kita gak ini ya. Ada bahaya yang datang pun kita santai karena tidak sadar. Tapi sholat khusyuk itu sadar. Yang kedua, tanda bahwa sholat khusyuk itu sadar adalah ketika kita sholat, kemudian ada seseorang yang akan masuk ke dalam saf kita, maka seperti apa tangannya? Seperti ini. Betul? Jangan sampai ada yang melewat bunda ya. Seperti ini.
Ini bagi seseorang yang paham. Tapi yang tidak paham nanti malah seperti ini. Ada yang mau lewat, set. Assalamualaikum, sehat bunda. Itu bagi yang tidak paham. Padahal itu artinya ketika sholat, maka kita harus betul-betul menjaga. Kenapa? Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya bahwa sholat khusyuk itu ternyata sadar sesadar-sadarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan khusyuk itu seperti apa? Kira-kira apa bunda? Ada yang bawa mushaf? Ada ya? Di gadget ada ya? Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khusyuk. Jadi kita sedang hadir ya, sedang sholat itu yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hasil itulah muncul yang namanya sholatul wada. Sholat wada, sholat perpisahan. Benar gini Masya Allah ya. Khusyuk itu adalah menghadirkan, kalau yang paling mudahnya Ustaz bagaimana? Pengertian yang paling mudah itu adalah membangun jiwa dengan beberapa item. Yang pertama adalah lembutnya hati. Ya. Latiful qalbi, lembutkan hatinya. Yang kedua adalah khauf. Hadirkan khauf, kekhawatiran. Yang ketiga adalah khosyah. Khosyah itu rasa takut yang mendalam. Jadi khusyuk itu adalah gabungan dari 3 item. Hatinya lembut, kemudian juga hadirkan khosyah, rasa takut yang mendalam. Yang ketiga hadirkan khauf, khawatir. Ya, maka sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, selembut-lembut manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana menghadirkan khosyah itu bunda? Takut? Ini bunda, jadi ketika sholat itu, ini belum masuk ke dalam bagaimana caranya sholat khusyuk. Ini baru masuk ke dalam sesi pertama. Apa itu sholat khusyuk? Jadi bunda ini, hadirkan khauf dan khosyah. Khawatir jika sholat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan ya Allah, andai saja sholat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nanti kita? Kekhawatiran. Yang kedua, hadirkan tadi ketakutan. Ya Allah, hamba takut sekali Allah dengan azab-Mu yang begitu pedih. Bukankah ada orang yang celaka? Ya, betul? Ada orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Adalah orang yang melaksanakan sholat khusyuk munafik. Pernah dengar sholat khusyuk munafik? Belum ya, ini juga baru saya tulis-tulis bunda ya. Ternyata ada yang namanya sholat khusyuk munafik, dan ini jarang sekali dibahas. Sholat khusyuk munafik. Baik bunda ya, kita sudah paham ya. Kita singkat-singkat saja dulu. Yang pertama, jadi khusyuk itu seperti apa? Yakinkan dalam hati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dan kembali kepadanya. Hingga hadirlah sholat wada, sholat perpisahan, seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Indah sekali. Yang kedua, hadirkan latiful qalbi. Lembutkan hati kita. Jangan sampai ada sombong di dalam hati. Allahu Akbar. Kita menyebut nama Allah, Allah Maha Besar bunda. Tapi hati kita mengatakan, suara saya lebih bagus daripada jamaah yang lain. Yang lain mau kenanya, saya lebih keren nih, mahal sekali. Yang lain, kasihan sekali. Jangan. Katanya menyebut Allahu Akbar, tapi hati kita masih sombong. Itu ya. Hadirkan khauf, rasa khawatir yang begitu mendalam. Hadirkan khosyah, rasa takut yang mendalam. Nah, itulah pengertian khusyuk. Maka insya Allah ketika kita khusyuk dalam sholatnya, tenang,
damai, dan bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Baik, kita masuk ke dalam sesi yang kedua. Ini saya sudah mulai ini ya, sudah setengah jam, padahal kita baru mau mulai. Baik, kita fokus benar ya, kita fokus. Baik, kita mulai sesi yang kedua. Bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam sholat? Maka ada 3 cara. Yang pertama adalah pra-sholat. Yang kedua adalah saat sedang melakukan sholat. Yang ketiga akan terlihat gambarannya nanti pasca sholatnya. Ya, sesiapa yang khusyuk dalam sholatnya akan terlihat nanti gambarannya pasca sholatnya. Ya, jadi ada 3 ya. Baik. Yang pertama, pra-sholat. Bagaimana caranya agar kita khusyuk pra-sholat? Pertama kira-kira apa? Baik, betul Bunda. Persiapan dulu. Persiapan. Wudu dengan wudu terbaik. Itu salah satu kunci agar kita khusyuk dalam sholatnya. Saya Bunda tanya. Dan sekarang saya agak bingung Bunda ya. Kalau bertanya sekarang sedang viral Bunda ya. Kalau saya bertanya nanti jamaah, kamu bertanya gitu kan Masya Allah. Kamu nanya Masya Allah. Saya bingung kalau saya sekarang ini ya. Makanya saya ada yang bertanya Masya Allah. Baik. Bunda, wudu dengan wudu terbaik. Coba perhatikan saya. Perhatikan ya tangan saya. Perhatikan. Ini sedang apa? Cuci tangan. Ada lagi? Membersihkan. Ada lagi yang melihat sisi ini? Ini saya bukan pesulap merah ya. Ini saya bukan sedang konser sulap, bukan. Coba lihat, ada yang melihat. Oh, Masya Allah. Ada yang melihat lagi selain itu? Nah, baik. Nah, betul ya, betul. Dan inilah jawaban Bunda tadi yang membuat kita belum khusyuk. Padahal kata Nabi, nah ini juga jarang disampaikan ya. Bismillah kan, ini ilmunya. Ketika wudhu kita baik, maka sholat kita akan baik. Seperti halnya wudhu, seperti ini Bunda. Kata Nabi, kotrotan kal bahar Bunda. Jadi, Masya Allah, setetes demi setetes itu Bunda, setiap tetesan air bekas wudhu itu maka menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi wudhu itu bukan sembarangan wudhu, tapi wudhu yang menghapuskan dosa-dosa kita. Barangkali Bunda, sebelum kita sholat, kita menampar anak kita, ataupun menampar suami kita. Ada yang pernah menampar suami? Oh, enggak mungkin ya. Masya Allah, luar biasa. Ada yang berbuat maksiat. Ada yang mengambil hak orang lain, misalkan ya, tangannya ini digunakan untuk kemaksiatan. Maka ketika wudhu, ya Allah, ada muhasabah, ada tafakur wudhu. Ya Allah, barangkali hari ini aku telah berbuat maksiat dengan tangan ini, ya Allah. Maka wasilah wudhu ini, ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosaku. Menetes air mata. Sampai ada seorang Bunda, ada seorang ulama yang hebat sekali, Masya Allah. Namanya Syekh Ali bin Hasan. Bukan, Syekh Hasan bin Ali maksud saya. Halo, bukan Sayyidina Ali ya. Ini Syekh Hasan bin Ali. Beliau wudhu itu sampai Bunda, wajahnya itu terlihat begitu ini ya. Wajahnya itu terlihat begitu ketakutan. Takut sekali, pucat sekali, sampai ingin meneteskan air mata. Teman-temannya bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau wudhu sampai sebegitu khusyuknya? Kenapa engkau wudhu sebegitu pucatnya, sebegitu ketakutannya?" Apa yang dikatakan Syekh tersebut? Bagaimana aku tidak takut, aku tidak khusyuk wudhu ini, tidak serius wudhu ini, sedangkan apakah kalian tahu setelah ini aku akan berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Bunda pernah wudhu seperti itu sampai menetes air mata. Ya Allah, hutang-hutang suamiku, ya Allah. Oh, bukan ya. Tentang dosa, ya Allah. Tentang dosa. Ya, maka itu akan menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Jangan sampai Bunda, Masya Allah ya, bentar ya, Masya Allah, ada seseorang yang wudhu tapi seenaknya. Saya pernah melihat wudhu sambil ngobrol.
Gimana tadi tender? Alhamdulillah, masih ngomongin tender. Gimana tadi arisan? Bunda dapat nomor berapa? Saya nomor 3. Bunda nomor berapa? Nomor 4. Bunda nomor 1. Ada yang sambil ngobrol wudunya. Sah gak sholatnya kalau wudu sambil ngobrol? Sah gak? Dan saya gak bahas fikih Bunda ya. Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Dan jika pertanyaan pun silakan, tapi tidak pertanyaan tentang fikih. Karena di sini mungkin fikihnya berbeda-beda ya, mazhabnya berbeda-beda. Baik, itu Bunda ya. Jadi Bunda gini, ini namanya terapi wudu yang membuat sholat kita akan lebih khusyuk. Seperti ini Bunda ya. Jadi silakan air yang pakai keran, sambil praktek workshop Bunda ya. Pakai keran, kemudian kita tenangkan dulu hatinya. Maka kata Sayyid Qutb itu ya, wudu itu dapat menenangkan hati dan jasad. Jasad dan hati, jasmani dan rohani ini kalau benar wudunya hatinya akan tenang. Akan tenang. Jadi silakan tertib dulu, tenang dulu. Kemudian silakan mulai. Ya Bunda ya, mulai ini tafakuri. Ingat-ingat dosa tangan kita. Kumur-kumur apa fungsinya? Bukan hanya menghilangkan kotoran mulut, bukan. Ya, itu secara jasadi. Tapi secara rohaninya menghilangkan Bunda. Bisa jadi sebelum kajian ya, sebelum sholat kita ngerumpi dulu. Menggibah dulu. Ke warung, gimana isi itu mah gitu. Dia beli mobil baru, kayaknya gini. Ya. Ngerumpi dulu, ngomongin orang dulu. Barangkali mulut ini pernah digunakan untuk memarahi suami kita. Ada yang suka marah ke suami. Alhamdulillah, berarti ini wanita-wanita pemberani ya. Masya Allah. Ada yang suka memarahi suami yang di luar? Suka. Alhamdulillah. Terus kemudian respon suami seperti apa? Tersenyum atau balik marah? Ini ada di namanya komunikasi nabawiyah Bunda ya. Nanti kita belajar mudah-mudahan ke depannya. Komunikasi nabawiyah. Nah itu Bunda. Ya, mulut kita barangkali kita afwan sekali pernah memfitnah orang lain, pernah ghibah, pernah namimah, berkata kotor kepada ayah dan bunda kita, kemudian berkata kasar kepada suami kita, kepada anak kita, atau bahkan ada beberapa makanan dan minuman yang masuk ternyata itu haram. Maka dengan wasilah wudu itu Allah ampunkan. Bersihkan lagi mulut kita. Malu rasanya ketika akan bertemu dengan Allah, membaca firman-firman Allah, berkomunikasi dengan Allah, ternyata mulut kita masih kotor dengan dosa. Maka istighfari. Itu salat khusyuk yang sebenarnya. Itu wudu yang sebenarnya. Kemudian kita mulai membasuh. Ada juga yang hidung budaya, ada juga yang menggunakan hidung tadi ya. Istinsyak namanya. Silakan. Bahkan hikmahnya Bunda ini sudah diteliti Bunda ya. Jadi yang istinsyak itu sampai puyeng Bunda di sini, betul? Itu bagus. Bagus. Ternyata itu menghindarkan kanker otak. Afwan, jika ada keluarga ya atau tetangga kita yang kanker otak, banyak kali istinsyak gitu ya. Tapi pas wudu itu kan. Itu sampai puyeng ya, apalagi kalau betul Bunda ya. Ataupun kalau yang gak pernah istinsyak ketika wudu, Bunda kalau suka berenang gitu kan. Kena, itu bagus Bunda, sering-seringlah istinsyak. Ya, itu secara medisnya. Nah Bunda, luar biasa. Barangkali hidung ini pernah digunakan untuk mencium yang kotor-kotor. Kemudian masuk ke ini. Ya. Wajah kita. Barangkali ini enggak apa-apa enggak pakai mic ya? Enggak apa-apa ya. Baik ada. Baik. Kedengeran ya? Kedengeran, baik. Baik, karena saya biasanya workshop gitu ya, praktek, jadi ininya agar lebih ini ya, baik. Tapi kedengeran Bunda ya, baik. Dah Bunda, seperti itu. Itu baru wudu saja, ternyata selama ini, Masya Allah. Makanya saya tuliskan bukunya Bunda. Saya pun alhamdulillah menulis beberapa buku, diantaranya adalah salat khusyuk. Nah, ketika di Masjid Al-Hasan belum ada salat khusyuk, alhamdulillah. Ini launching Bunda ya. Rahasia kelezatan salat khusyuk. Kemudian juga ada buku parenting, kunci sukses mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Nah ini spesialis parenting ya. Kemudian juga ini buat bunda-bunda yang punya anak, ada melangitkan impian. Bunda yang pengen gak suka baca buku, pengen DVD-nya, ada DVD Amazing Quranic Parenting. Ada juga Amazing Ramadan. Ini khusus untuk persiapan bulan
Ramadan. Ustaz sudah gak zaman DVD, ada saya juga bikinkan digital education ya. Digital edukasi namanya e-course. E-course parenting, e-course amazing Ramadan dan yang lainnya. Nah Bunda. Nah sampai di mana tadi pembahasannya? Wudu. Nah wajah, baru wajah. Barangkali mata ini pernah digunakan untuk menatap wajah sahabat kita dengan tatapan yang tajam. Ada. Barangkali mata kita, langsung dipraktek ya. Barangkali mata kita, mungkin yang sering ya, mata kita pernah digunakan untuk menatap dengan tatapan yang kasar kepada anak dan suami kita. Nah, ini yang paling sering mungkin ya, karena setiap hari berada di lingkungan itu ya. Betul. Ada yang suka melotot ke suami. Ada, berarti perempuan pemberani. Bukan jangan melotot ke suami. Waspadalah. Masya Allah. Ke anak kita, nah itu Bunda, dibasuh. Barangkali ini seluruhnya. Kemudian tangan kita, sampai Bunda, kalau saya jelaskan ini habis menjelaskan ini saja Bunda ya. Tapi pada intinya Bunda, wudu itu bukan sembarang wudu. Tapi wudu yang penuh hikmah. Wudu yang penuh kekhusyuan. Wudu yang menimbulkan ketenangan dalam jiwa. Maka rasakan ketika wudu itu Bunda. Ketika wudu itu rasakan setiap kotoran-kotoran dosa kita keluar. Ya walaupun tidak terlihat Bunda ya, tapi rasakan keluar gitu kan. Kemudian kumur-kumur, hidung. Masya Allah. Itu rasakan seperti itu. Itu barulah insya Allah kita akan mendapati wudu yang khusyuk. Yang itu menjadi salah satu wasilah hadirnya khusyuk dalam sholat. Sudah paham sampai di sini Bunda? Ah, ini baru wudu saja ya. Baru wudu. Jadi siap ya? Ketika wudu khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Baik yang kedua. Apa persiapan kita yang kedua adalah persiapan agar sholat kita khusyuk yang kedua adalah apa kira-kira? Baik itu yang ketiga. Yang kedua apa? Jawab panggilan azan. Jawab panggilan azan. Saya tanya, menjawab panggilan azan seperti apa? Ini juga mungkin jarang sekali disampaikan Bunda ya, di pelatihan salat khusyuk yang lainnya. Coba, menjawab azan seperti apa kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya seperti apa? Apakah hanya sebatas itu? Menjawab azan? Oh tidak Bunda. Bukan hanya seperti itu, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya Allahu Akbar saja, bukan. Enggak, tapi menjawab azan itu agar menghadirkan khusyuk dalam salat adalah jawab dengan 3 hal. Yang pertama adalah jawab dengan lisan, betul tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, jawab dengan hati. Itu mungkin yang jarang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab saja. Tapi hatinya tidak mengatakan Allah Maha Besar. Betul? Dan yang ketiga yang paling penting adalah menjawab azan itu bukan semata-mata menjawab dengan hati ataupun dengan lisan. Tapi apa? Menjawab dengan perbuatan. Cirinya apa? Adalah seseorang yang sedang bekerja pun meninggalkan pekerjaannya langsung berangkat salat. Itu menjawab adzan itu Bunda. Dan ini jarang disampaikan loh. Cara menjawab adzan itu. Nah, ternyata disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah berkata Bunda seperti ini ucapannya. Sesuatu yang paling mengherankanku adalah katanya engkau mengenal Allah tetapi tidak mencintainya. Bahkan cirinya seperti apa? Ketika Allah sedang menyerumu, seseorang menyerumu untuk datang kepada Allah, engkau tidak segera menyambutnya. Ya, ada mungkin Bunda ya, wah tanggung ini 15 menit lagi.
Astagfirullahaladzim. Mungkin tanggung itu, mungkin tanggung. Saya tanya, ada berapa hal yang bisa menunda sholat? Ketika makan sudah dihidangkan, makan dulu atau sholat dulu? Bukan makan mah ya. Makan dulu. Oh iya betul. Kalau seperti itu boleh ya. Makan dulu. Nah ini juga bukan sekedar alhamdulillah nih saya sudah beli pizza contohnya. Makan dulu saja. Takut sudah gak enak nanti. Bukan seperti itu. Boleh makan tapi ada azam. Bukan azam elak ya. Ada azam dalam hati. Ya Allah selepas aku makan aku akan langsung melaksanakan sholat. Namanya berazam. Bunda sudah paham. Berazam dulu dalam hati. Jangan sampai keenakan aja. Tiba-tiba sudah mau asar. Dari duhur makan pizza sampai ke asar. Ya bunda. Tapi azamkan dulu dalam hati. Ya Allah saya mau sholat. Setelah makan saya akan laksanakan sholat. Kenapa harus berazam? Khawatir ketika kita makan ternyata qadarullah malaikat Ijrail datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipercepat atau diperlambat satu detik pun. Ya, malaikat Ijrail, saya lagi makan tanggung nih. Gak bisa nego dulu bunda ya. Tiba-tiba, bagaimana caranya bisa jadi? Keselak, langsung meninggal. Gitu kan. Ataupun lagi minum, meninggal, bisa. Makanya kalau tidak berazam tadi bahaya. Tidak dikatakan sudah sholat. Tapi kalau sudah berazam, ya Allah, karena ini sunnah Rasulullah itu kan. Menurut Rasulullah dong itu kan. Ini kata Rasulullah kalau sudah dihidangkan makanan makan dulu. Ya makan dulu. Tapi setelah ini saya berazam akan melaksanakan sholat. Jikapun meninggal mudah-mudahan kita dianggap sudah sholat. Ya gitu. Yang selanjutnya adalah tidur. Kalau ngantuk, nah kira-kira saya tanya, kalau ngantuk sholat dulu atau tidur dulu? Nah, baik ya, Masya Allah. Kalau lagi ngantuk nih kita, azan berkumandang, tidur dulu, sholat dulu. Terus ini lagi ngantuk berat, bunda. Allahu Akbar. Nah, boleh tidak? Dan ternyata survei membuktikan setelah saya tanya kepada bunda-bunda, yang paling banyak bunda ketika tertidur adalah ketika tahiyat. Tahiyat itu diulang-ulang lagi. At-tahiyatul mubarakatuh. Udah mau salam, ngantuk. At-tahiyatul mubarakatuh. Salat tarawih ya. Apalagi imamnya lama itu. Masya Allah. Panjang-panjang suratnya. Kalau enak bacaannya indah. Masya Allah. Nah, bunda, ternyata sebagian ulama kalau ngantuk boleh ngantuk dulu, boleh tidur dulu sesaat. Ya, sesaat ya. Tapi bukan ini sesaat, bukan sebablasnya ya. Jangan sampai bunda salah paham nih. Makanya kalau kajian itu jangan ngantuk itu gitu ya. Nanti Ustaz menyampaikan sesaat. Bunda kadang ngantuk sepuasnya. Nanti diamalkan. Enggak ya, sesaat boleh. Ya barangkali 5 menit lah. Ya barangkali 5 menit. Barangkali 5 menit. Nah kalau qailulah sebelum zuhur itu memang sunnah. Ya barang sesaat, misalkan azan jam 12, misalkan ya. Boleh bunda tidur setengah 12, setengah jam. Atau 15 menit. Dan itu hikmahnya salah satu ulama besar mengatakan bahwa hikmah dari qailulah. Baik. Ya, alhamdulillah ini sudah mau selesai, baru datang dia. Baik. Terima kasih Ustaz Afwan. Jazakallah. Baik, sampai di mana tadi pembahasannya? Ini di dalam, keluar ini. Di dalam ya, baik. Nah bunda, nanti bunda setengah 12 boleh berjamaah tidur. Enggak ya? Ini sunnah silakan. Dan hikmahnya salah satu ulama besar pernah mengatakan hikmah qailulah ini adalah kita akan mudah untuk bangun nanti di pagi hari. Jadi kalau bunda ingin bangun jam 2 ataupun setengah 3 ataupun jam 3, maka silakan sunnah qailulah dulu.
itu akan mudah bangun. Dan ada pun nih nikmatnya ya. Kalau tadi setelah azan kita ngantuk berat boleh tidur sesaat. Nah kalau qailulah tadi, kalaupun kebablasan 11:30 tidur, bangun-bangun maghrib gitu. Waduh, ini biasanya mungkin kalau ini ya Ramadan ada yang melakukan hal seperti itu. Masya Allah. Nah itu tidak apa-apa. Itu nikmat gitu. Kalau sebelum azan, kalau setelah azan itu bahaya, jadi dosa. Nah, oleh karena itu ya kalau setelah azan misalkan tadi ngantuk, ya bolehlah 5 menit ya. Tidur dulu untuk menyegarkan, langsung sholat. Kalau sebelum tadi qailullah tadi ya silakan boleh setengah jam ataupun 15 menit. Itu akan lebih fresh lagi. Bahkan Bunda di Amerika Serikat ya, ada salah satu perusahaan yang mewajibkan karyawannya harus tidur qailullah. Bunda mungkin pernah mendengar ya. Betul ada satu perusahaan. Itu sampai-sampai yang nggak tidur itu dipotong gaji. Enak ya kalau gitu ya. Masya Allah. Di Indonesia diterapkan gitu kan, secara syar'i gitu. Seluruh karyawan tidur. Oh, semua security itu terlihat. Kamu nggak tidur potong gaji. Kamu nggak tidur potong gaji. Masya Allah. Enak sekali. Dan itu ternyata setelah dilakukan ya, perusahaan itu omsetnya naik berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Allah sudah menyeting demikian. Waktu qailullah itu waktu otak sudah lelah, Bunda. Yang bekerja jadi dokter, jadi guru, jadi apapun, 11:30 itu sudah lelah. Makanya istirahatkan sejenak akan fresh kembali. Baik, sampai di mana tadi pembahasannya? Menjawab azan dengan 3 hal. Jadi Bunda gini, kalau sedang bekerja silakan izin dulu lah. Simpan dulu pekerjaannya. Ya, dan langsung melaksanakan sholat, hadiri sholat. Bahkan saking indah-indahnya Bunda gini, saking indah-indahnya ada seorang ulama yang namanya Muhammad bin Khufaif. Ini keren sekali Bunda. Kerennya seperti apa? Ini sudah tua renta. Sudah tua renta. Untuk jalan ke masjid pun sudah sulit. Tertatih-tatih. Bahkan saking kasihannya, ada sahabat-sahabat yang masih muda bilang seperti ini. Syekh, dalam bahasa Indonesia seperti ini. Syekh, kenapa engkau kan sudah punya uzur? Kayaknya kalau engkau pun gak pergi ke masjid, insya Allah Allah ridhai kok. Allah ampunkan. Itu sudah uzur. Lalu apa jawaban saya tersebut? Indah Bunda gini jawabannya. Wahai sahabat-sahabatku, jika engkau suatu saat nanti tidak melihat aku berada dalam barisan shaf jamaah di sini, maka tolong carikan aku di kuburan. Itu satu tanda komitmen Bunda. Ketika syekh tersebut sudah tidak ada di masjid berjamaah, berarti dia sudah meninggal. Saking penting-pentingnya sholat berjamaah. Jadi Bunda silakan. Suaminya disarankan untuk berjamaah. Kalau Bunda silakan di rumah juga tidak apa-apa. Yang mau berjamaah kalau tidak ada fitnah silakan berjamaah dengan suaminya. Silakan ya. Tapi untuk para suami ini khususnya kadang-kadang malu Bunda. Di kampung saya ada Bunda, di kampung saya, Allahu Akbar. Yang satu itu sudah tua renta Bunda. Yang satu itu sudah tidak punya mata. Bukan tidak punya mata, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Yang satunya lagi sahabatnya tua renta. Itu dia sudah tidak bisa jalan. Sudah tertatih-tatih. Indah. Ketika yang satu ini menjadi Bunda ya, menjadi kompasnya gitu kan. Oke, belok kanan. Yang satunya jadi ininya. Yang satu yang seperti yang menggendongnya. Indah sekali. Itu persahabatannya sampai sekarang indah sekali. Masih berdua itu ke masjid terus. Anak-anak mudanya gak ke masjid. Saya tanya di sini masih jamaahnya masih bagus. Alhamdulillah. Yuk para suami yang sudah punya suami, ajak suaminya untuk hadir di masjid berjamaah. Ya, maka ini nih, maka kalau ciri-ciri umat Islam akan jaya kembali ketika sholat subuh di satu masjid itu sudah seperti sholat Jum'ah. Itu tandanya Islam akan bangkit kembali. Tapi coba lihat kita, nah, di sekeliling kita Bunda ya, 1, 2, yang satu itu sudah kakek-kakek gitu kan. Yang komat kakek-kakek lagi gitu ya. Yang sebelah kanan sudah kakek-kakek lagi. Mana generasi-generasi mudanya? Baik, saya tidak akan membahas tentang itu panjang. Baik, ini Muhammad bin Khufaif. Jadi jawab adzan itu yang pertama dengan lisan Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar di hati Allah. Betapa Engkau Maha Besar ya Allah. Jawab di hati, kemudian kita berangkat salat berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga baru Bunda tadi. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, kata Allah, maka segeralah engkau pergi ke masjid dengan mengenakan pakaian terbaik. Setiap kali kita pergi ke masjid untuk sembahyang, silakan gunakan pakaian terbaik. Atau Bunda tidak pergi ke masjid, sholatnya di rumah, gunakan pakaian terbaik. Saya tanya Bunda, pakaian Bunda yang Bunda gunakan untuk sholat lebih baik mana daripada pakaian yang digunakan untuk kondangan? Kondangan. Pertanyaannya saya lebih diplomatis lagi ya. Pertanyaannya lebih diplomatis lagi ya. Pakaian yang digunakan untuk undangan manusia lebih baikkah daripada pakaian yang digunakan untuk undangan dari Allah? Atau barangkali, Masya Allah, untuk sholat mukenanya tidak diganti-ganti 10 tahun. Sampai-sampai mukena itu yang tadinya putih sekarang agak kecoklat-coklatan. Ada bintik-bintik hitam di sana. Oh, dalam bahasa Inggrisnya cipeting. Apa namanya? Caimeting. Masya Allah. Allah karim. Nah itu Bunda, gunakan pakaian terbaik. Kalaupun Bunda, kalau begitu kita gak boleh beli baju lebaran. Enggak Bunda, saya kasih tahu. Ya, Bunda itu diberikan hak untuk dibelikan pakaian itu bukan hanya lebaran. Minimal 3 bulan sekali Bunda. Alhamdulillah. Ini live ya. Mudah-mudahan suaminya tidak nonton ya. Nanti saya disalahkan gitu. Kata Ustaz Azam, Pak, enggak ya. Itu save videonya Mas. Save dan share itu. Ini 3 bulan sekali silakan. Ini hak Bunda. Pakaiannya enggak, tapi itu pun jika suami mampu dan ridho. Kalau suami tidak mampu, ya jangan gitu kan. Tapi jika ada yang mampu tadi, bahkan Ustaz alhamdulillah suami saya membelikannya 1 bulan sekali. Oh, alhamdulillah banget kalau seperti itu ya. 1 bulan sekali. Bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Tapi salah satu caranya adalah gunakan pakaian itu sebelum aktivitas apapun, gunakan untuk salat dulu. Ustaz kan sholat ada yang pakai mukena, silakan dirangkep pakai mukena. Pakai baju yang paling indah tadi yang baru dibelikan, kemudian pakai mukena. Ada juga sholat yang nggak pakai mukena, silakan. Karena itu beda-beda madhab ya, beda-beda tuntunan, silakan. Yang penting pakai baju. Silakan. Tak ini Bunda. Kalau Bunda yang sering beli baju, silakan. Tapi gunakan dulu pertama kali untuk sholat. Agar apa? Agar nanti menjadi hujah. Ya Allah, kata ini ya, kata baju kita. Ya Allah, aku ini pertama dibeli ini, alhamdulillah, langsung digunakan untuk menyembahmu. Gitu. Jangan sampai aku pertama dibelikan untuk nonton dangdut. Oh, bahaya ini jadi hujah. Kondangan gitu kan, di kondangannya ada dangdut. Masya Allah. Baik, paham sampai di sini ya. Gunakan pakaian terbaik. Tidak perlu yang mewah, glamor, enggak. Yang penting bersih dan sekiranya itu kita tidak malu jika berhadapan dengan Allah. Jangan sampai yang sudah bintik-bintik tadi, bintik-bintik hitam ya. Kemudian sudah belel gitu kan. Sudah ada bolong-bolongnya. Daster gitu. Allah karim. Masya Allah. Baik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakan pakaian terbaik sebelum kita sholat. Ya, silakan gunakan pakaian terbaik. Yang selanjutnya apa? Nah, sekarang kita mulai masuk ya ke bagian inti. Ini masih pembukaan Bunda. Pembukaan kedua. Dari tadi pembukaan. Ya, ini memang baru sesi pertama, pembukaan pertama. Ini jam saya asli nih. Oh, 11:30. Oh, Masya Allah, gak apa-apa. Baik.
Baik. Sudah 10:30. Baik. Sedangkan ini lanjut aja, baik. Ini ridho ini. Oh, baik. Oh, baik, siap. Ridho sambil ridho Ustaz. Baik. Bismillah. Ya, bismillah. Kita mulai kepada bagian inti saat kita sholat. Agar kita khusyuk saat sholat, yang pertama adalah berdiri secara nyaman. Kemudian yang kedua, dzikrul dzunub wa dzikrul maut. Ingat-ingat dosa-dosa kita dan ingat-ingat tentang kematian. Ya, Bunda, Masya Allah. Bayangkan Bunda, bayangkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini, selama akil balik. Berapa banyak suami kita menangis karena kita, orang tua kita bersedih karena kita, anak-anak sakit hati karena kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak kita berdosa kepadanya, kepada sesama, kepada tetangga. Ighfir lana dzunubana ya wasi'al maghfirah. Minta ampun dulu kepada Allah. Ya. Makanya persiapan wudunya sebelum adzan bagusnya Bunda ya. Sebelum adzan itu wudu. 5 menit sebelum adzan wudu, duduk dulu, istighfar dulu, ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Bagus itu. Wa dzikrul maut, dan ingat-ingat kematian. Ingat-ingat kematian. Maka jika hadir itu, akan hadir pula yang namanya sholatul wada, sholat perpisahan. Bayangkan Bunda, kalau malaikat Israel tiba-tiba datang ke Bunda. Bunda, hari ini adalah pas setelah zuhur, Bunda akan dicabut nyawanya. Misalkan, kira-kira Bunda tambah khusyuk atau bagaimana? Karena sholat terakhir. Bunda punya mobil, disedekahkan. Punya sawah, disedekahkan. Punya rumah, semuanya disedekahkan. Punya suami, enggak ya, kalau suami gak disedekahkan ya. Masya Allah, semuanya disedekahkan. Ibadah, gak ada yang memikirkan dunia lagi Bunda pasti. Ya Allah, ini adalah salat zuhur yang terakhir ya Allah. Ya Allah, jika ini, makanya ini ya, ini kunci, salah satu kunci sukses agar kita khusyuk. Yang pertama adalah dzikrul maut ketika sedang sholat, wa dzikrul dzunub, ingat-ingat dosa dan ingat-ingat kematian. Oh, indah sekali. Ya Allah, barangkali ini adalah salat saya yang terakhir. Bagaimana nanti aku ditanya oleh Engkau ya Allah, sedangkan sampai detik ini saya belum merasakan yang namanya khusyuk ya Allah. Ya Allah, tolong hadirkan khusyuk di salat terakhir ini ya Allah. Mudah-mudahan salat yang terakhir ini jadi salah satu wasilah Engkau mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan menuju surga ya Allah. Indah. Itu Bunda, yang kadang-kadang kita kan salat ya, apalagi Masya Allah, kita pakai laki-laki yang paling mudah. Kalau perempuan pasti pakai yang rapi. Ini laki-laki salat sambil berkeringat pakai oblong gitu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian di belakangnya ada tulisan Allah. Tulisannya apa? Biasanya apa? Coblos nomor ini. Waduh, mentang-mentang sebentar lagi 2024 ya. Allahu Akbar ya. Itu membuat orang lain gak khusyuk. Maka kita tidak boleh zalim kepada orang lain ya. Khudzu zinatakum itu gunakan pakaian terbaik yang sekiranya membuat kita khusyuk dan tidak mengganggu orang lain. Ya, makanya jangan memakai ada yang banyak-banyak tulisannya, apalagi gambar-gambar, Masya Allah itu ya. Nah, silahkan gunakan. Itu ya. Jadi dzikrul maut wa dzikrul dzunub. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini yang paling penting, tadabbur bacaan dan gerakan salat. Saat kita salat. Ini yang ketika saya tanya tadi, Bunda salat subuh tadi Allah bilang apa Bunda? Berbisik apa tadi Bunda? Allah? Tidak. Enggak tahu ya, Masya Allah. Bunda tadi salat subuh, salat tadi Allah bilang apa Bunda? Nah, baik kita bedah ya. Dalam hadis kunci dikatakan, saat seseorang sedang membaca suratul Fatihah, maka Allah menjawab seorang hamba tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa jawaban Allah? Bunda, hambaku memujiku. Dan Allah tidak mungkin bisu. Bayangkan kita sedang bertemu dengan tamu kehormatan. Contohnya, Bunda berkomunikasi dengan presiden. Ada yang pernah berkomunikasi dengan presiden langsung? Oh tidak ya. Bunda berkomunikasi dengan yang kita anggap hormati. Ngobrol. Kemudian yang diajak ngobrol, Pak bagaimana kabarnya? Diam aja. Pak bagaimana sekarang? Diam aja. Gak mungkin. Karena sholat itu kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah tidak menyambut ucapan kita. Jadi itu betapa indahnya sholat, Bunda. Makanya tadi tidak boleh ada yang mengganggu ketika kita sedang sholat. Tidak ada yang boleh melewat ke sajadah kita. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intens sekali. Hanya aku dan Allah. Indah sekali. Makanya tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Apa jawaban Allah? Hambaku menyanjungku. Allah yang Maha Kuasa bilang, ini kamu lagi menyanjungku nih. Wah, diridhoi berarti. Maliki yaumiddin. Apa? Yang menguasai hari pembalasan. Apa jawaban Allah, Bunda? Yang di luar nih. Saya tanya bisi ngantuk ya. Hambaku mengagungkanku. Dan yang paling indah ini catat, Bunda. Yang paling indah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Betul. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini kata Allah apa? Indah sekali. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antaraku dengan hambaku. Wali abdi, dan bagi hambaku. Sesiapa yang bermohon kepadaku dan permohonannya itu baik, dilakukan dengan cara yang baik dalam sholatnya pun baik, maka apa kata Allah? Masalah Allah akan jawab, aku akan kabulkan. Maka ini salah satu kunci keberhasilan manusia, salah satu kunci keberhasilan. Sebagaimana Nabi Zakaria, Bunda, ini Bunda ya, yang punya persoalan, yang sedang dililit hutang, yang suaminya belum solih, anak-anaknya belum solihah dan lain sebagainya, minta kepada Allah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini cara mintanya seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba sampai saat ini selalu bermohon kepadamu. Hamba sampai saat ini selalu menyembahmu. Dan tidak pernah satu kali pun aku menyekutukanmu. Betul? Tidak pernah kan? Yang syirik tidak pernah. Dan saat ini ya Allah, nah di dalam hati, saat ini aku sedang punya trouble. Aku sedang punya permasalahan di keluarga ya Allah. Kami sedang dililit hutang ya Allah. Maka tolong ya Allah, berikan kepada kami pertolongan. Jika Engkau yang Maha Penolong tidak menolongku, lantas kepada siapa lagi aku memohon pertolongan? Itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Bunda, kenal Nabi Zakaria? Tahu Bunda Nabi Zakaria? Kenal Bunda? Oh dia betul, di dalam Al-Quran. Itu jawaban diplomatis ya. Kenal. Dari mana kenalnya? Dari Al-Quran. Masya Allah. Nah Nabi Zakaria gini, kisahnya gini. Nabi Zakaria ini Bunda sudah tua renta. Istrinya diponis mandul. Keduanya menopause ya, sudah tua renta. Dan tidak mungkin punya anak. Ya, kata tabib zaman dahulu itu tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria dalam salatnya, Hunalika da'a Zakaria Rabbah.
wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria salat di mihrabnya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Al-Wahhab, yang Maha Pemberi tanpa batas, ya Allah. Orang lain sudah mengatakan bahwa kami mandul, ya Allah. Kami tidak akan pernah punya anak, ya Allah. Tapi hamba khawatir dengan keturunanku nanti, ya Allah. Khawatir dengan penerusku nanti siapa, ya Allah. Hamba bermohon, ya Allah. Walaupun orang-orang di sekitarku sudah mengatakan bahwa kami tidak mungkin punya anak, tapi dengan kebesaran-Mu, ya Allah, hamba bermohon kepada-Mu, ya Allah, dengan salatku ini, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami keturunan yang baik di sisi-Mu. Langsung bunda, langsung doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa engkau akan punya anak, seorang nabi juga, namanya Yahya. Indah sekali udah ya. Maka salah satu kunci keberhasilan, the miracle of salat, ya, keajaiban salat itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, benar ya? Jadi selain tadi membahas tentang salat khusyuk, salah satu cara ketika kita punya permasalahan, sampaikan kepada Allah lewat salat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika punya persoalan, maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Paham sampai di sini benar ya? Itu baru bacaannya saja. Bacaannya saja, ternyata Allah itu gak diam. Allah jawab. Bayangkan, seindah-indahnya jawaban adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indahnya kita berkomunikasi adalah berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kita. Yang selanjutnya juga bunda, silahkan PR ya, di PR kan bunda salah satu agar kita berhasil khusus dalam salatnya tadi tadabbur bacaan salat. Kalau saya sampaikan dari awal sampai akhir, sampai subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, gak akan selesai. Tapi PR-nya silahkan bunda. Itu bunda harus hafal dari awal sampai akhir. Minimal itu akan mengikat kita, tidak akan kemana-mana. Karena betul kata Ibnu Katsir, kalau sedang salat udkur kada, udkur kada, ingat ini, ingat itu, pasti itu. Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu. Nah, kemudian bunda, yang paling penting juga saat kita sedang duduk, Rabbighfirli, maka ini salah satu doa terbaik itu adalah doa ketika duduk di antara dua sujud. Coba bunda, apa doanya? Ya, baik, beda-beda bacaannya ya. Baik, saya yang mana nih? Yang umum dulu ya. Baik. Rabbighfirli. Apa artinya? Ya Allah, ampuni aku. Bayangkan dalam sholat minta ampun. Terus, ya Allah, rahmati aku, warhamni. Allah, dirahmati oleh Allah. Dalam sholat minta rahmat. Kemudian, apa artinya? Apa artinya? Nah ini ya, ketika akan khusyuk itu kita minimal harus tahu artinya. Wajburni ya Allah, cukupkan hamba. Cukupkan hamba. Kemudian ada yang warzuqni, ada yang warfa'ni, silakanlah. Warfa'ni ya Allah, naikkan derajatku, angkat derajatku ya Allah. Coba, ini doa terbaik bunda. Kemudian warzuqni, bahkan dalam sholat pun warzuqni, minta rezeki. Kemudian wahdini wa'afini wa'fu'anni, minta petunjuk agar istiqomahkan kita dalam hudan, dalam petunjuk Al-Qur'an ini, dalam Islam ini. Wa'afini wa'fu'anni, bahkan meminta maafnya 2 kali. Tadi Allah magfirli ya bunda ya, Rabbighfirli. Sekarang wa'afini wa'fu'anni, minta disehatkan dan minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplit. Maka sayang sekali ketika ada seorang hamba yang duduk di antara 2 sujud seperti ini. Rabbi pilih, Rabbi pilih. Ada. Masya Allah. Jangan sampai tarawih juga seperti itu ya. Jangan sampai ada tarawih yang dapatkan rekor muri, tarawih tercepat di dunia. Alhamdulillah, amin, amin. Masya Allah. Ini tarawih atau apa ya? Betul-betul kata bunda tadi seperti ini, Sol. Oh, boleh. Masya Allah. Ya, hati-hati bunda ya. Nah, ini kenapa
kita sampai saat ini, ataupun saya juga sampai saat ini belum bisa mencapai khusyuk seperti khusyuknya Nabi. Kalau khusyuknya Nabi beda dengan kita, Bunda. Kalau Nabi itu khusyuknya 100%. Tidak ada 1% pun keluar. Tidak ada. Rasulullah itu fokus 100% Allah. Bagaimana dengan kita? Sahabat pun luar biasa ya mencontoh Nabi. Bagaimana khususnya kita yang dianggap khususnya kita sebagai orang biasa? Kalau kita gini solusinya, Ustaz, saya sudah belajar tadi dari Kang Azam tentang yang membuat kita agar kita khusyuk dan sebagainya. Nah seperti ini, Allahu Akbar, kita sudah fokus, tapi tiba-tiba ada ujian datang. Aduh, belum jemput anak. Aduh, belum jemput si adik. Nah, bagaimana seperti itu? Kalau seperti itu, maka jangan dibawa sampai ke sholat, sampai tahiyat. Aduh, si adik bagaimana ya? Aduh, si enggak. Nah, sampai akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kan si adik dijemput oleh ayahnya lah. Sayang sekali ya, sudah tidak khusyuk 4 rakaat sholat. Masya Allah. Padahal, nah gini, kalau kita ingat sesuatu, maka langsung kembalikan lagi kita sedang sholat. Itu minimal khusyuk yang minimal. Itu masih disebut khusyuk. Allahu Akbar, kunci rumah ada di mana? Masya Allah. Saya juga ada program YBQ, Bunda ya. Saya juga ada program YBQ namanya Yuk Belajar Quran. Tapi sampai saat ini online. Ada dari Papua, ada dari Palu yang ikut serta ya. Di sini juga saya lihat ada program tahsinnya, Bunda ya. Masya Allah. Gitu ada bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati ketiga turun. Nanya kepada suami, ayah apa kabarnya? Ingat sekarang tanggal muda, jangan lupa transferannya. Kalau metode saya seperti itu ya, agar ibu-ibu itu gak lupa. Oh iya, jadi kalau nanya kepada suami, kepada anak, gunakan irama bayati atau gunakan irama nahwan. Itu metode saya ya, di YBQ Yuk Belajar Quran online. Baik, sampai di mana tadi pembahasannya? Transferannya? Bukan ya. Kita fokus lagi ke sholat. Nah, itu iklan saja ya. Baik. Sampai di mana tadi? Terakhir. Oh iya, Rabbi firli. Jadi Bunda, nah itu baru bacaannya. Bacaannya juga belum selesai. Sekarang gerakannya Bunda gini. Ada Pak Robi. Saya ada waktu 10 menit lagi, boleh izin? Boleh. Ini harusnya 2 jam lagi nih, tapi kesian. Baik, silakan. Nah kita bayangkan Bunda, jadi sholat itu pasti ya, andai saja seseorang sholat dan tidak melakukan kemaksiatan, Allah akan ampunkan. Seperti kita mandi 5 kali sehari bersih, tidak. Angkat tangannya ya, bunda-bunda di sini yang mandinya 5 kali sehari. Tidak ada ya. Ini ibaratnya Bunda ya, paling mudah 2 kali sehari. Ini ibarat sholat Bunda. Jadi Masya Allah, sholat itu seperti mandi. Kalau mandi kan kotoran jasmani, kalau sholat kotoran rohani. Jadi Bunda sholat 5 kali sehari, kalau tidak melakukan dosa-dosa besar, maka Allah ampunkan, bersihkan seluruhnya dosa-dosa kecilnya. Maka pasti diberikan ampunan oleh Allah asal tidak melakukan dosa besar. Baik, ini caranya seperti apa? Cara meminta ampunnya. Nah baik, ini ibarat seorang anak. Apa ini? Ini ibunya. Karena Bunda di sini ya, jamaahnya bunda-bunda. Ini anak, ini orang tuanya. Seorang anak yang ingin memohon maaf kepada orang tuanya. Ya, ada seorang hamba yang ingin memohonkan ampun kepada Allah lewat sholatnya. Ini satu. Ini ada seorang anak yang ingin meminta maaf kepada ayahnya ataupun kepada bundanya dengan cara sholat biar lebih mudah. Baik, silakan Pak Robi. Kira-kira takbiratul ihram seperti apa? Allah. Betul tidak Bunda? Betul. Yang salah itu gini. Misalkan gini Bunda ya. Kita ada seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya gini. Maaf.
melotot lihat mata. Allahu Akbar. Gak sopan udah ya. Tapi sama dengan sholat. Allahu Akbar. Lihat ke sajadah. Maka betul tadi Pak Robi, bayangkan ada seorang anak, coba angkat. Nah, sekarang ayah maafkan aku, atau bunda maafkan aku ya, coba. Bunda, maafkan aku. Nah, ini biar mudah bunda ya. Jika bunda ini ada anak yang begitu ngeselin, ada di parenting nanti ya. Caranya ada anak yang susah diatur, nyebelin sekali ya, bikin kita terpancing-pancing gitu, bikin istighfar kita astagfirullahaladzim gitu kan, sampai gigi-gigi gemetar gitu. Masya Allah, ngeselin sekali. Tapi suatu ketika anak tersebut minta maaf kepada bunda dengan permintaan maaf yang begitu indah. Maafkan aku ada yang aku salah. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Sejengkel-jengkel kalau kita kepada anak, kalau sudah lembut seperti itu kita maafkan. Apalagi Allah. Allah yang Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, pasti memaafkan kita. Seorang bunda, orang tua, seorang ayah memaafkan anaknya. Apalagi Allah yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalaupun kita seorang orang tua, belumlah aku ingin melihat seberapa besar betul kamu betul-betul ingin meminta maaf kepadaku. Coba perlihatkan lagi dengan cara apa lagi. Baik kalau seperti itu, coba langsung ruku bunda, coba ruku. Ini bukan ruku ke saya, ini contoh bunda ya. Allahu Akbar. Nih bayangkan bunda, ada seorang anak yang sampai seperti ini. Maafkan aku bu. Kira-kira sebelum ruku sudah diangkat tidak? Atau ya sudahlah santai saja gitu. Masya Allah bunda, sampai segininya. Pasti orang tuanya seperti ini. Sudahlah nak, bunda sudah maafkan, ayo berdiri. Betul bunda? Begitupun Allah yang Maha Pengampun pasti memaafkan. Dipeluk anak kita, begitupun kita disayang oleh Allah. Betul, ternyata hambaku betul-betul ingin memohonkan ampun kepadaku. Baiklah aku ampuni. Kalau ada orang tua yang keras kepala, aku belum mau mengampunkanmu, memaafkanmu, sampai bagaimana lagi? Seorang hamba jika belum diampunkan oleh Allah, baiklah aku akan ulangi berdiri lagi ya Rabb. Coba, Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri lagi. Kemudian sampai pada titik akhirnya, ya Allah, kepala yang sering aku gunakan di atas, kepala yang menjadi tanda penghormatan, kehormatan manusia itu ada di kepalanya. Makanya gak mau orang-orang dijitak gitu kan. Gak mau orang ini kepala, gak boleh ada yang menyentuh ya. Karena kepala itu kehormatan manusia. Kepala yang paling dihormati sekarang, yang tadinya posisi di atas sekarang paling bawah. Itu tanda serendah-rendahnya seorang hamba adalah ketika seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku belum memaafkanmu, kata bunda. Kata Allah, belum. Silakan sampai ke bagaimana? Sampai bersujud bunda, coba sih. Ini bukan sujud kepada saya ya, dan jangan dipotong videonya. Nah, ini bunda, coba bayangkan. Andai saja, dan jangan bunda ada seorang anak sujud kepada orang tuanya, itu gak boleh, hanya kepada Allah ya. Ini misalkan, langsung kita angkat, sudah dah, jangan seperti itu, aku sudah memaafkanmu. Bahkan ada orang tua tanpa engkau meminta maaf pun aku sudah memaafkanmu, betul? Saking luasnya ampunan seorang ibu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tahu bahwa engkau sudah merendahkan diri di hadapanku. Engkau sudah betul-betul merendah. Tanda engkau merendah adalah engkau sujud. Dan sujud itu tanda seorang paling dekat dengan, tanda seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika bersujud. Maka perbanyaklah berdoa saat sujud. Perbanyak meminta ampunan saat sujud. Indah bunda, indah. Maka itu tadabbur gerakan salat. Allah, silakan Pak Robi, silakan. Ini sampai selesai seperti itu bunda ya. Sampai ada tahiyat, tanda penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti Allahu Akbar, ini tanda Allahu Akbar mengangkat tangan.
tanda membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang betul khusyuk dalam sholatnya, gerakannya tidak hampa. Tapi waspadalah dengan sholat munafik. Nah, ini bagian terakhir. Waspadalah dengan sholat orang munafik. Kalau sholat khusyuk seluruhnya, seluruh muslim mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi sholat khusyuk munafik semua orang bisa. Bagaimana sholat khusyuk munafik? Yang harus diwaspadai oleh kita ini, bacaannya bagus. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, sampai akhir ayat bagus. Gerakannya bagus, Allahu Akbar, indah dilihat oleh jamaah, Masya Allah. Tidak ada gerakan yang paling indah kecuali gerakanmu, misalkan saking indahnya udah ya. Tidak ada bacaan yang lebih indah daripada bacaanmu, subhanallah. Tapi hatinya busuk. Itu yang namanya sholat munafik. Fawailun lil musallin alladzina hum, orang-orang yang sahun dalam sholatnya, lupa. Maksud sahun di sini adalah orang-orang yang riya dalam sholatnya. Allahu Akbar. Lihatlah suaraku bagus, dengarkan bagus kan? Masya Allah. Pakaianku bagus. Gak ada pakaian lebih bagus daripada aku. Gitu kan. Harganya ratusan ribu, jutaan. Gak ada di sini kayak kelihatannya jamaah yang menggunakan pakaian lebih bagus daripada aku. Masya Allah ya. Ada banyak. Dan yang itu yang paling membahagiakan. Sampai-sampai Nabi Muhammad berkata, orang-orang yang sholatnya tidak baik tadi, nanti di akhirat seakan-akan kita akan masuk surga via sholat, gitu kan, tiketnya sholat, padahal Allah gumpal-gumpalkan sholat itu, kemudian dilemparkan ke muka kita, ke muka yang sholatnya. Ini sholatmu. Kata sholat apa? Ya Allah, sebagaimana dia telah melalaikanku, maka lalaikanlah dia, masukkanlah dia ke neraka. Allah. Orang yang gak baik sholatnya bunda tadi, yang gak serius sholatnya, menyepelekan sholat, tidak khusyuk, tidak berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, ria dalam sholatnya, digumpal-gumpalkan, dilemparkan ke muka yang sholat. Lalu kata sholat, tolong lalaikanlah dia, masukkan ke neraka ya Allah. Makanya tidak ada alasan lagi bunda untuk kita tidak belajar sholat khusyuk. Bersyukur kita hadir di sini bunda. Saya juga bersyukur bisa sharing di sini bunda. Kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan bunda yang mendengarkan, saya yang menyampaikan juga dijadikan sebagai orang yang khusyuk. Dan saya juga sudah katakan tadi, bukan berarti saya sudah khusyuk, enggak. Bukan berarti saya lebih khusyuk daripada bunda, oh enggak. Kita sama-sama berusaha. Jadi mohon dimaafkan dan saling mendoakan. Dan masih banyak lagi bunda, dan ini terakhir. Sudah habis dan ini terakhir. Jadi bunda, ciri orang nanti yang khusyuk dalam sholatnya akan terlihat dalam aktivitasnya. Maka ciri khusyuk pasca sholat adalah seseorang yang dari sholat pertama ke sholat kedua, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai ke subuh, subuh sampai ke duhur lagi, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat. Itulah khusyuk yang sesungguhnya, dan kenikmatan khusyuk itu akan bisa dirasakan bagi orang-orang yang betul tadi menjaga salatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjaga diri kita dari fahsya dan munkar, perbuatan keji dan munkar pasti dijaminkan oleh Allah. Jadi jika kita hari ini belum baik, maka ada yang salah dalam salatnya. Cirinya tadi bunda ya, cirinya ketika kita nanti setelah kajian, nah setelah salat duhur nih, habis salat duhur maka malah ngajak ini ngobrol-ngobrol, gimana tadi Ustaz? Oh jelek banget penyampaiannya, gak akan hadir lagi di sini. Oh enggak, bahaya nih, masalah enggak. Malah ngerumpi ngobrolin sebagai bermaksiat, berarti salat kita belum khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pelatihan dari saya, silakan bunda. Cara untuk mewujudkan sholat khusyuk dan agar terhindar dari maksiat, agar khusyuk kita hadir dalam kehidupan kita. Misalkan gini, ada pelatihannya 40 hari khusyuk. Caranya seperti apa? Silakan bunda yang punya
Misalkan kebiasaan buruk yang belum pernah, yang susah sekali dihilangkan. Apa biasanya perbuatan buruk yang susah ditinggalkan Bunda? Yang ingin ditinggalkan, kira-kira apa? Ada tidak? Ngomongin orang? Oh enggak itu mah ya. Apa gitu ya? Silakan itu Bunda jawab di hati masing-masing. Silakan tuliskan. Kalau namanya di mapping dulu, ya, di mapping kemudian di breakdown ya, di filter mana nih yang kira-kira selama 40 hari ini akan dihilangkan. Itu akan menjaga diri kita. Misalkan, oh saya seringnya dosanya berbohong nih. Silakan contreng bohong. Selama 40 hari tidak berbohong ketika sholat. Sholat terus. Ketika habis sholat malah bohong lagi ke suami. Ketika kita nyuci ada uang 200.000. Kira-kira bunda sampaikan atau rezeki? Alhamdulillah. Masa tadi itu rezeki katanya, kan saya yang nyuci ya. Nyucinya kan di mesin. Masya Allah. Nah itu Bunda, silakan itu pelatihannya. Nanti mudah-mudahan saya bisa sampaikan gambarannya ya ke siapa yang ini komunikasi dengan saya, dengan tim saya itu Bulan kalau tidak salah ya. Tidak hadir, nanti saya sampaikan pelatihannya. Silakan Bunda ya. Selama 40 hari silakan Bunda, ciri khusus dan tidaknya nanti akan kelihatan selama 40 harinya. Kemaksiatan apa yang sering kita lakukan dan ingin kita tinggalkan dengan sholat ini. Kalau masih dilakukan, ulangi lagi jadi 40 hari lagi. 39, ternyata gagal, ulangi lagi. Karena untuk melatih kebiasaan itu jadi karakter itu dari Islam itu 40 hari Bunda. Ya, tahajud itu 40 hari, salat berjamaah 40 hari. Kalau ada psikologi, ada yang psikologi di sini? Ada yang 21 hari. Nah, kalau di Islam itu 40 hari maksimalnya. Bagus. Kalau sudah 40 hari insya Allah dosa tadi yang sering digunakan dilaksanakan insya Allah hilang. Ya, dengan cara salat. Dan kabar baiknya Bunda, insya Allah tanggal 30 sampai 31 Desember kami akan mengadakan training muhasabah akbar. Muhasabah akhir tahun. Ya, muhasabah akhir tahun tapi online ya. Online, insya Allah itu selama 2 hari dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa hadir. Ya, ini limited edition gitu. Pesertanya hanya beberapa seat saja yang bisa hadir. Siapa saja yang bisa hadir? Yang bisa hadir ini yang punya buku ini saja. Ya, yang punya buku ini saja bisa hadir. Kalau gak punya buku ini, bayarnya berapa? 300.000 Bunda. Ya. Kalau gak punya buku ini, kalau pengen bayarnya harus 300.000 untuk ikut trainingnya. Training akbar muhasabah. Bagaimana akhir tahun ini digunakan sebaik-baiknya. Tapi yang punya buku ini silakan bisa masuk free, gratis. Baik, selesai kajian kita mudah-mudahan. Tapi paham sampai di sini ya? Paham. Ada bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat yang belum saya sampaikan apa? Tentang miracle of shalah. Bisa Bunda baca di buku ini saja karena tidak sampai waktunya. Ada yang pengen buku ini gratis? Baik. Boleh selesai Bunda ininya, live-nya?